Batu tulis ya Bu ya, kita tempel di batu tulis. Ini namanya apa, situs ya Bu ya? Kalau situs ya, situs batu tulis ya. Kerajaan Pajajaran ya. Jadi dibangun tahun seberapa Bu tadi? 1482. Jadi dibangun tahun 82. Terus ditulis dalam bahasa Sunda Wiwitan ya Bu ya. Kalau gitu ya. Nah, itu artinya apa Ibu kalau di sini? Artinya apa, Bu? Oh. Jadi sejarah prasasti batu tulis ini cara penobatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521. Artinya Siliwangi adalah silsilah wewangian atau yang berganti nama. Dia yang dinobatkan bernama Prabu Guru Dewata ya, Prana, yang dinobatkan bagi untuk kedua kalinya bernama Sri Baduka Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Dia yang membuat parit dan benteng Pajajaran. Sekarang ya bekas dapat dilihat di belakang asrama ya, Pusdikli Sri Lawang Gintung. Dia yang membuat peringatan berupa gunungan. Dia yang membuat hutan Samida. Dia yang membuat telaga Rena Nahawijaya yang terkenal dengan lubuk Sipa Tahunan, bekasnya di dalam kebun raya Bogor. Batu tulis yang dibuat semasa pemerintahan Surawisesa, anak dari Prabu Siliwangi, memerintah 1521 sampai dengan 1535, yang dipersembahkan untuk mendiang ayahnya dan membanggakan sisa setelah kebesaran karya ayahnya. Tujuan utama pembuatan batu tulis ini ialah untuk upacara agama, agar sakti Sri Baduka Maharaja yang dianggap bersemayam dalam lingga, lambang kesuburan atau lambang kesuburan, tanda kuasanya, mampu melindungi negara yang diancam musuh. Di komplek batu tulis ini terdapat 15 buah peninggalan berbentuk batu yang termasuk jenis batu terasit, yaitu batu yang terdapat di sepanjang aliran Cisadane, Sungai Cisadane. 6 buah batu di dalam cungkup, 1 buah di luar teras cungkup, 2 buah dan 6 buah di serambi ya lamanya. Oke, itu. Kemudian batu Gigilengan terdapat untuk upacara penobatan rajawanya semenjak Prabu Siliwangi berkuasa di Pajajaran telah diambil oleh tentara Banten. Ketika tentara Banten itu menyerang ke Pajajaran, diambilnya 1 gigilan tersebut adalah dengan maksud politis, di mana setelah diambil apa tadi? Setelah diambilnya batu tempat penobatan raja, maka tidak ada lagi raja-raja yang akan dinobatkan di Pajajaran. Prabu Siliwangi anak dari Rahyang Dewata Niskala Raja Galuh, cucu dari Niskala Wastu Kencana, di mana setelah dinobatkan jadi raja, maka dia memindahkan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran. Mulai dari sini diambillah sejarah hari lahirnya kota Bogor pada tahun 1482. Prabu Siliwangi atau Sri Baduka Maharaja adalah seorang raja ragawa dan pemburu yang mahir dan ia memiliki pasukan gajah. Keratonnya yang indah itu dinamakan Sang Bima atau panjangnya Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yang diperkirakan terletak di asrama Pusdikzi Lawang Gintung sekarang. Kekuasaan Prabu Siliwangi sampai ke seluruh Nusantara dengan pelabuhan internasionalnya, yaitu
Kalapa dari muara Sungai Ciliwung, juga Kedaung dan Cipakancilan dan disadari. Pajajaran merupakan kota yang strategis di daerah Mesopotamia. Ini ya Bu ya, tanda kaki ini ya Bu ya, raja beliau ya. Kemudian yang satu ini apa nih, tulisan yang ini Bu ya, di batu ini ya. Nah, yang di batu ini tulisannya ini pakai bahasa Sunda apa? Wawitan ya. Wangna pun ing sakala Prabu Ratu Purane pun Dewastu. Wangna pun ini tanda peringatan bagi Prabu almarhum dinombatkan ya. Ini batu ini artinya itu. Terus kedua, ini kalimatnya berdua ya Bu ya. Dia wingaran Prabu Guru Dewata Prana Diwastu, dia dingaran Sri, yang artinya dia bernama Prabu Guru Dewata Prana, dinobatkan lagi dia dengan nama Sri. Terus kalimat yang ketiga, Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Bagunda Ratu D. Artinya Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Ratu D. Yang keempat, jadi yang keempat ini bunyinya Watapun Yanu Nyusuk na Pakuan dia Anakara yang Dewanis. Artinya Wata dialah yang membuat parit Pakuan, dia anak sang yang Dewanis. Terus yang kelima, kala sang di Sidamokta diguna 3 incu rahyang niskala wastu. Kala yang mendiang diduga 3 cucu rahyang niskala wastu. Terus yang keenam, Kancana sang Sida Mokta kanusa larang Yasya Nuyan Sakaka. Artinya Kancana yang mendiang ke Nusa Larang, dialah yang membuat tanda ketujuh. Yang ketujuh, lagu gunang ngabalai yang sangyang talaga. Peringatan kegunungan membuat teras di lereng bukit, membuat hutan samida telaga. Nah, yang ke-8, kalimat yang ke-8, Rena Wahaya Wijaya Yasya Pun Isaka Panca Panda. Artinya Ren Maha Wijaya ya dialah itu dalam tahun Saka 5 li. Yang ke-9, Wa Emban Bumi. Artinya Wa 41 1455 dalam tahun Masehi 1533. Oke, ini batunya seperti itu ya Ibu ya, batunya yang ini. Nah, itulah bunyi buku prastasti itu seperti itu. Begitu ya Bu ya. Nah, kalau kaki yang ini kan ada yang 2 nih Bu ya. Ini maaf nih yang ini. Ini kakinya Prabu Siliwangi. Yang ini kaki juga beliau. Oh, dengkul ini. Oh, dengkul beliau. Oh, ini. Ini kaki kanan kiri Bu. Ya. Oh. Ini tangan kaki kanan kiri beliau. Yang ini ya. Ini dengkulnya Sang Prabu Siliwangi ya. Nah, ini tulisannya tadi yang kita bacakan. Nah, kalau itu batu naon, Bu? Linga Pasungguruan. Artinya apa, Bu? Naon? Batu. Nama Pasungguruan. Batunya ya, Bu ya. Oke. Kalau yang memugar bangunan ini keluarga Ibu? Dulu ya, nggak tahu ya, udah lama itu. Udah lama. Oh. Dulu hutan belantara ini. Udah lama sekali ya, hutan belantara ya Bu ya. Ya. Terus dipugar lah jadi ini ya. Kalau yang batu sebelah itu naon ya Bu? Oh, batu itu ya, untuk ngikat apa binatang itu enggak? Bukan penobatan pelantikan jadi raja. Pelantikan, penobatan. Ya, penobatan jadi raja. Penobatan jadi raja di sini tadi ya. Punten ya Bu ya. Ini Bu Maimunah. Ya, ini penobatan. Punten. Penobatan batu jadi raja di dia ya Bu ya. Dia. Oke.
Nah kalau yang batu yang depan ini naon Bu? Ini Alasna. alasnya. Oh jadi beliau alasnya ini. Iya. Alas ini. Jadi batu ini udah lama ya Bu ya? Udah. Ratusan tahun ya? 500. Iya. Oh. Oh, alhamdulillah masih ada punya peninggalan gini ya. Oke nih. Ini jadi alas batu. Terus ini batu kakinya Prabu Siliwangi. Ini dengkulnya ya, dengkul beliau, dengkul kaki ya Bu ya. Dengkul kaki. Nah, inilah tuturan beliau ya. Untuk nasihat ya. Nasihat prasasti untuk keturunan lah ya, keturunan seluruh warga di Nusantara ya, kalau begitu beliau tadi. Nah, ini batunya. Nah, kalau itu apa Bu tadi? Ulang lagi Bu. Kurang Lingga. batu lingga ya. Lingga lambang kesuburan. Untuk naon untuk lambang. Lingga. Atau lambang kesuburan. Lambang kesuburan. Oh, tanahnya subur ya. Iya. Oh. Jadi lingga kasuburan. Jadi melambangkan kesuburan. Jadi tanah di Nusantara ini subur ya Bu ya. Subur sama beliau nih. Dijaga kesuburannya ya. Dijaga kesuburannya. Menjaga kesuburan. Oke, itu ya. Jadi cukup jelas. Ini disampaikan tadi tulisan itu dari siapa Ibu tadi? Dari leluhur ini. Dari anak Surawisesa. Oh, Prabu Surawisesa, tulisan beliau itu ya. Oke. Iya, iya. Nah, itu tulisan dari Prabu Surawisesa. Nah, ini kita bersyukur masih ada peninggalan nenek moyang kita yang meninggalkan prestasi. Artinya ada nasihat-nasihat Ibu ya tadi ya. Isinya kan nasihat-nasihat untuk keturunan atau misalnya anak-anak muda zaman sekarang gitu kan itu mah. Gitu. Ya. Baik itu ya melaporkan dari prasasti Bu ya namanya nih ya, prasasti batu tulis ya. Demikian terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Selamat siang, makasih.